Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Agisha dengan NPM 653240059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asuransi. Nah, jadi prinsip-prinsip ini sangat penting karena menjadi dasar bagaimana asuransi ini bekerja bagi perusahaan asuransi maupun bagi kita sebagai tertanggung. Prinsip asuransi itu ada berapa sih? Nah, teman-teman, prinsip asuransi ini ada 5. Yang pertama, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Yang ketiga, ada proximate cause. Yang keempat, indemnity. Dan yang kelima, ada subrogation dan contribution. Nah, terus maksud dari kelima prinsip ini apa sih? Oke, disimak ya, teman-teman. Prinsip pertama yaitu insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya, kita hanya dapat mengasuransikan sesuatu yang memang memiliki kepentingan ekonomi bagi kita. Contohnya, kita membeli sebuah motor. Nah, jika motor itu rusak atau hilang, maka kita yang rugi secara finansial. Nah, dengan adanya prinsip ini, orang-orang tidak dapat seenaknya mengasuransikan barang orang lain dan mendapatkan keuntungan dari asuransi tersebut. Prinsip kedua yaitu utmost good faith atau itikat baik. Di dalam asuransi, kedua belah pihak, yaitu calon tertanggung dan juga perusahaan asuransi, harus sama-sama jujur. Jadi, calon tertanggung harus jujur mengenai resiko yang ingin diasuransikan, sedangkan untuk perusahaan asuransi harus menjelaskan mengenai manfaat, resiko, dan juga pengecualian polis secara transparan. Contohnya, jika calon tertanggung ingin mendaftarkan asuransi kesehatan kepada perusahaan asuransi, maka calon tertanggung harus jujur mengenai penyakit yang dideritanya. Apabila saat mengklaim ternyata calon tertanggung ini memiliki riwayat penyakit kronis, maka perusahaan asuransi bisa saja menolaknya karena itu termasuk melanggar itikat baik. Maka dari itu, kita harus sama-sama jujur di awal kontrak. Prinsip ketiga, proximate cause atau penyebab utama kerugian. Nah, di prinsip ini hanya membahas mengenai penyebab utama dari suatu kerugian. Nah, asuransi ini hanya dapat diklaim jika penyebab utama kerugian ini merupakan resiko yang dijamin di dalam polis. Contohnya, jika polis kamu menanggung resiko kebakaran atau rumah terbakar karena korsleting listrik, maka pihak asuransi akan membayarnya atau kita dapat mengklaim asuransi tersebut. Tetapi jika rumah tersebut Anda membakarnya sendiri, maka tidak dapat diklaim. Jadi, perusahaan asuransi akan melihat apa itu penyebab utama yang paling dominan dari kerugian tersebut. Prinsip 4. Indemnity atau ganti rugi. Nah, prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan tertanggung sebelum terjadinya kerugian, bukan untuk membuatnya menjadi untung. Nah, jadi untuk ganti ruginya ini harus sesuai dengan kerugian sebenarnya, tidak dapat dilebihkan. Nah, contohnya ini jika tertanggung mengasuransikan laptop seharga 7 juta dan laptop tersebut rusak, maka perusahaan asuransi hanya dapat membayarnya 7 juta karena kerugian sebenarnya itu sebesar 7 juta, tidak dapat lebih. Nah, lewat prinsip ini, kita dapat mencegah orang-orang yang suka mengambil untung. Prinsip kelima yaitu subrogation atau pengalihan hak dan contribution atau kontribusi. Nah, di dalam pengalihan hak sendiri, perusahaan asuransi setelah membayar klaim, maka perusahaan asuransi memiliki hak untuk menuntut penyebab kerugiannya. Contohnya, jika tertanggung mengalami kecelakaan saat menaiki motor, nah, motor tersebut rusak, maka biaya perbaikannya dibayar oleh perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya, perusahaan asuransi memiliki hak untuk menuntut dan meminta ganti rugi kepada pihak yang menabrak tertanggung. Untuk dikontribusi sendiri, jika kamu mengasuransikan suatu objek atau barang ke beberapa perusahaan asuransi sekaligus atau dapat disebut dengan sebutan co-insurance, maka jika terjadi kerugian, maka perusahaan-perusahaan asuransi tersebut akan patungan untuk membayar kerugian tersebut sesuai proporsi yang ada di polis-polisnya. Contohnya, kamu mengasuransikan
Sebuah mobil seharga 100 juta. Nah, untuk perusahaan A atau polis A ini, kamu mengasuransikan sebesar 60 juta, sedangkan kepada polis B ini mengasuransikan 40 juta. Nah, jadi jika terjadi kerugian sebesar 10 juta, maka polis A akan membayar 6 juta, lalu polis B akan membayar 4 juta. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai prinsip-prinsip asuransi. Mohon maaf bila banyak salahnya dan jika ingin bertanya silahkan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.